Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febi Nur Islamiati dari akuntansi 4C. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya dari mata kuliah analisis laporan keuangan. Di sini saya mengambil contoh dari PT Bank Rakyat Indonesia. Langsung saja. Nah, di sini terdapat laporan posisi keuangan konsolidasi atau neraca. Di sini laporan neraca ini dari tahun 2015 sampai 2019. Sebelum menjelaskan dari perhitungannya, saya akan menjelaskan apa itu neraca. Nah, neraca itu adalah bagian dari laporan keuangan suatu entitas yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan dari suatu entitas tersebut pada akhir periode tersebut. Langsung saja, dari perhitungan ini terdapat USD, persentase, dan rasio. Perhitungan ini dari tahun ke tahun. Misalnya ini 2016 atas 2015, 2017 atas 2016, 2018 atas 2017, 2019 atas 2018. Di sini saya akan menjelaskan dari tahun 2016 atas 2015. Dari USD ini perhitungannya itu dari kas pada tahun 2016 dikurangi dengan kas tahun 2015. Untuk presentasinya itu perhitungannya dari USD yang tadi telah dihitung dibagi dengan kas pada tahun 2015, dan untuk rasio perhitungannya itu dari kas 2016 dibagi dengan kas 2015. Jadi perbedaan USD dan rasionya itu rasio kan hitungannya dibagi, sedangkan USD perhitungannya itu dikurangi, dan seterusnya. Perhitungannya juga sama ya sampai ke bawah. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini yaitu bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan sehingga menghasilkan suatu laba bersih. Dan di sini saya akan menjelaskan perhitungannya. Di sini terdapat laporan laba rugi dari tahun 2015 sampai 2019. Perhitungannya sama seperti penjabarannya itu sama seperti neraca dari tahun ke tahun, 2016 atas 2016, 2017 atas 2016, dan seterusnya. Perhitungannya juga sama atas USD, presentasi, dan rasio. Dari USD ini perhitungannya itu yaitu dari pendapatan tahun 2016 dikurangi dengan pendapatan 2015, dan seterusnya. Sedangkan untuk persentasinya itu dari USD yang telah dihitung tadi dibagi dengan pendapatan bunga dari tahun 2015, dan untuk rasionya itu pendapatan dari tahun 2016 dibagi dengan 2015. Hampir sama ya perhitungannya dengan neraca. Selanjutnya saya akan menjelaskan analisis rasio. Di sini ada analisis rasio industri. Analisis rasio ini terbagi menjadi empat, yaitu rasio likuiditas, ada rasio leverage, ada rasio aktivitas, dan ada rasio profitabilitas. Sebelum menjelaskan ke perhitungannya, di sini saya akan menjelaskan analisis rasio itu apa. Nah, jadi analisis rasio ini yaitu suatu alat analisis yang digunakan oleh perusahaan untuk menilai kinerja keuangan berdasarkan data perbandingan masing-masing pos yang terdapat di laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, arus kas dalam periode tertentu. Langsung saja pada bagian pertama yaitu rasio likuiditas. Rasio likuiditas ini yaitu suatu untuk mengukur seberapa likuidnya suatu perusahaan tersebut ya. Dari rasio likuiditas ada 4 bagian. Yang pertama itu ada current ratio.
karena rasio ini perhitungannya adalah total aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar. Nah, ini nominalnya. Ini nominalnya diambil dari laporan neraca ya, laporan neraca dan hasilnya 2,07 dan tahun berikutnya pun sama. Yang kedua itu ada exit test ratio. Perhitungannya itu aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi hutang lancar. Aktiva lancar dan hutang lancar sama aja dihasilkan nilainya itu dari neraca. Sedangkan persediaan karena PT Bank Rakyat Indonesia ini tidak ada persediaan, jadi saya nolkan. Hasilnya adalah 2,07 dan seterusnya. Yang ketiga ada cash ratio. Perhitungannya kas ditambah surat berharga dibagi hutang lancar. Kas dari neraca, surat berharga juga dari neraca, dibagi hutang lancar pun dari neraca. Hasilnya 0,052 dan seterusnya. Yang keempat ada working capital to total asset ratio. Perhitungannya itu ada aktiva lancar dikurangi utang lancar dibagi total aktiva. Ini pun nominalnya sama terdapat dari laporan neraca. Yang hasilnya 0,51 dan seterusnya. Selanjutnya untuk bagian kedua itu terdapat rasio leverage. Rasio leverage ini rata-rata dari laporan keuangan. Itu ada 4 bagian ya. Yang pertama total debt to total asset ratio. Perhitungannya total hutang dibagi dengan total aktiva. Ini nominalnya terdapat dari laporan neraca. Nanti bisa dilihat total hutang. Total hutang tadi ya. Total hutang dibagi dengan total aktiva. Ini total aktivanya dari tahun 2015 sampai 2019 dan ini terdapat total liabilitasnya. Langsung saja. Yang kedua itu ada total debt to total equity ratio. Perhitungannya total hutang dibagi dengan ekuitas, sama nilai nominalnya terdapat dari laporan neraca yang hasilnya 6,76 dan seterusnya. Yang ketiga ada long term debt to total equity ratio, yang perhitungannya itu hutang jangka panjang dibagi dengan modal sendiri. Yang dimana nominal itu sama terdapat dari laporan neraca yang hasilnya 1,07 dan seterusnya. Yang keempat ada time interest earned ratio, yaitu perhitungannya EBIT atau laba sebelum pajak dibagi dengan bunga hutang jangka panjang. Karena di sini tidak ada bunga hutang jangka panjang, jadi tidak diperhitungkan. Bagian ketiganya itu ada rasio aktivitas, yang dimana rasio aktivitas. Rasio aktivitas ini terdapat 4 bagian, ada 6 bagian. Yang pertama, total asset turnover, yaitu perhitungannya itu dari penjualan atau pendapatan dibagi dengan total aktiva, yang hasilnya 0,05 dan seterusnya. Yang kedua ada receivable turnover, yaitu penjualan atau pendapatan dibagi dengan piutang. Itu bisa dilihat pendapatan atau penjualan ini terdapat dari laporan laba rugi, sedangkan piutang dan total aktiva ini terdapat dari neraca. Yang ketiga ada average collection inventory, yang perhitungannya itu piutang dikali 360 dibagi penjualan atau pendapatan, yang dimana nominalnya itu piutang terdapat dari laporan neraca, sedangkan pendapatan ataupun penjualan terdapat dari laporan laba rugi yang menghasilkan 481,99% dan seterusnya. Selanjutnya ada inventory turnover, yang dimana perhitungannya itu adalah harga pokok persediaan dibagi dengan persediaan, yang dimana dalam laporan PT Bank Rakyat Indonesia ini tidak terdapat harga pokok persediaan ataupun persediaan. Selanjutnya ada average day inventory. Sama ya, di sini juga tidak terdapat harga pokok persediaan, jadi langsung di skip aja. Selanjutnya ada working capital turnover.
yang dimana perhitungannya itu adalah penjualan bersih dibagi dengan aktiva lancar dikurangi dengan hutang lancar. Yang nominalnya itu penjualan atau pendapatan bersih ini terdapat dari laporan laba rugi, dan aktiva lancar dan hutang lancar ini terdapat dari laporan neraca. Bagian selanjutnya itu ada rasio profitabilitas. Di sini terdapat gross profit margin atau GPM, yang perhitungannya itu yaitu laba kotor dibagi dengan penjualan ataupun pendapatan, yang dimana nominal ini terdapat dari laporan laba rugi yang menghasilkan 0,30 dan seterusnya. Untuk yang keduanya yaitu profit margin atau PM, yang perhitungannya adalah EBIT atau laba sebelum pajak dikali dengan 100% dibagi dengan penjualan ataupun pendapatan, yang dimana nominal tersebut terdapat dari laporan laba rugi sehingga menghasilkan nilai 36,86% dan seterusnya. Bagian selanjutnya ada net profit margin atau EPM, yang dimana perhitungannya itu adalah EAT atau laba setelah pajak dikali dengan 100% dibagi dengan penjualan ataupun pendapatan, yang dimana nominalnya itu sama seperti tadi, terdapat dari laporan laba rugi yang menghasilkan nilai 29,74% dan seterusnya. Selanjutnya ada operating income ratio, yang dimana perhitungannya itu adalah penjualan dikurangi dengan HPP dikurangi dengan biaya dibagi dengan penjualan ataupun pendapatan. Di sini terdapat nominalnya itu terdapat dari laporan laba rugi, berhubung di laporan PT Bank Rakyat Indonesia ini tidak terdapat HPP maka dinolkan saja sehingga menghasilkan nilai 1,32 dan seterusnya. Selanjutnya ada return of asset atau ROA, yang perhitungannya itu adalah EBIT atau laba sebelum pajak dikali dengan 100% dibagi dengan total aktiva yang menghasilkan nilai 1,99%. Selanjutnya ada return of equity atau ROE, yaitu IAT atau laba setelah pajak dikali dengan 100% dibagi dengan modal sendiri, yang terdapat nominalnya tersebut terdapat dari laporan laba rugi sehingga menghasilkan 284,20%. Selanjutnya ada return of investment atau ROI, yaitu perhitungannya adalah EAT atau laba setelah pajak dikali dengan 100% dibagi dengan total aktiva. EAT ini atau laba setelah pajak dihasilkan dari laporan laba rugi, sedangkan total aktiva dari laporan neraca yang menghasilkan nilai 1,60% dan seterusnya. Dan di sini terdapat rasio perbandingan, ada analisis rasio ya. Di sini tuh setelah analisis rasio ada rasio perbandingan dari PT Bank Rakyat Indonesia. Di sini ada rasio perbandingan ini terdapat rasio likuiditas, ada rasio leverage, rasio activity, dan rasio profitabilitas. Yang pertama ada rasio likuiditas. Di sini ada current ratio dan quick exit ratio. Dari nilai-nilai ini dipindahkan dari hasil perhitungan. Tinggal pindahin aja ke sini. Dan ini terdapat grafiknya seperti ini. Yang biru ini adalah PT Bank Rakyat Indonesia, dan yang merah adalah rasio industri. Mana ya? Untuk yang kedua, rasio leverage. Ya, ini pun sama, nominalnya tuh menghasilkan dari perhitungan analisis rasio yang tadi. Rasio activity, rasio profitabilitas pun juga ya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan analisis common size. Analisis common size ini saya jelaskan. Analisis common size ini adalah teknik analisis laporan keuangan dengan menganalisis komponen-komponen yang ada dalam laporan keuangan, baik yang ada di negara maupun laporan di neraca maupun di neraca maupun laporan laba rugi.
Analisis berguna untuk perbandingan antara perusahaan. Di sini terdapat perhitungannya. USD ini diambil dari neraca. USD ini diambil dari laporan neraca. Bisa dilihat dari tahun 2015. Sama 28.771.635. Dan common charge ini perhitungannya itu adalah dari kas dibagi dengan kas dibagi dengan total aset. Kas dibagi dengan total aset lalu dikali dengan 100 maka sehingga mendapatkan hasil 182%. Yang tahun 2016 pun sama. Yang bawahnya pun sama ya. Dari tiap akun dibagi dengan total aset. Untuk laporan laba ruginya, perhitungannya pun sama dengan laporan neraca yang tadi. Common charge-nya itu dari USD pendapatan bunga dibagi dengan total pendapatan. Ini pendapatan bunga dibagi dengan total pendapatan bunga dan syariah dikali dengan 100 sehingga mendapatkan hasil 97% dan seterusnya. Perhitungannya pun sama seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan analisis tren yang dimana analisis tren ini yaitu suatu metode analisis statistik yang ditunjukkan untuk melakukan suatu estimasi atau perusahaan pada masa yang akan datang. Ini terdapat dari analisis tren laporan neraca dan laporan laba rugi. Untuk laporan neraca, USD yang tadi laporan tiap tahunnya dimasukkan ke sini, lalu perhitungannya itu yaitu ada kas dibagi dengan kas pada tahun yang sama untuk tahun 2015 dan untuk 2016-nya itu dari kas tahun 2016 dibagi dengan kas tahun 2015. Sedangkan untuk 2017 dari kas 2017 dibagi dengan kas 2016. Jadi tiap periode ke periode. Dan seterusnya. Nah, di sini terdapat analisis tren neracanya. Untuk subakun yang dimasukkan ke sini itu adalah jumlah aset lancar, jumlah aset tidak lancar, total aset, jumlah liabilitas jangka pendek, jumlah liabilitas jangka panjang, total liabilitas, jumlah dana sirkah temporer, total ekuitas, total liabilitas dana sirkah temporer dan ekuitas. Di sini tinggal dari hasil penjumlahan pada jumlah subakun ini dipindahkan ke dalam tabel seperti ini. Lalu dibuatkan grafik seperti ini. Bisa dilihat tahun 2015 ini berwarna biru, 2016 berwarna merah, tahun 2017 berwarna hijau, tahun 2018 berwarna ungu, tahun 2019 berwarna biru muda. Selanjutnya untuk laporan laba ruginya. Hampir sama perhitungan seperti laporan neraca. Jadi perhitungannya itu tinggal menghitung dari laporan keuangan tahun ke tahun, periode per periode.
Begitu sama seperti laporan neraca, dibuatkan seperti ini, sub akunnya dipisahkan biar mudah untuk membuat grafik seperti ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan analisis DuPont. Sebelum menjelaskan perhitungan ini, saya akan menjelaskan analisis DuPont itu apa. Analisis DuPont itu yaitu untuk menganalisis laba dari perusahaan atau bisnis. Di sini terdapat penjualan. Penjualan ini bisa dilihat dari neraca ya. Bisa dilihat dari neraca, biaya operasinya, penjualan atau pendapatan ini. Oh, bisa dilihat dari laporan laba rugi, biaya operasinya dari laba rugi, pajak pun dari laba rugi, aset lancar dari neraca, aset tetap dari neraca, utang lancar, utang jangka panjang dari neraca, dari penjualan atau pendapatan HPP dan biaya operasi dan pajak menghasilkan EAT atau laba setelah pajak dan penjualan dimasukkan. Lalu ada perhitungannya itu sehingga menghasilkan jadi net profit margin dari EAT ini dibagi dengan penjualan sehingga menghasilkan 29,74%. Untuk aset lancar dan aset tetap pun juga pendapatan atau penjualan dibagi dengan sehingga menghasilkan terdapat ROI-nya dari NPM dibagi dengan aset turnover sehingga menghasilkan ROI-nya itu 1,49%. Dan untuk equity multiplier-nya itu 7,76% dan ROE-nya terdapat menghasilkan 11,56%. Selanjutnya ada analisis cross section. Analisis cross section. Sebelum menjelaskan dari cross section dari perhitungannya ini, saya akan menjelaskan cross section itu apa. Analisis cross section itu yaitu perbandingan data keuangan suatu perusahaan dengan perusahaan atau industri yang sejenis. Jadi di sini terdapat share atau saham yang beredar dari PT Bank Rakyat Indonesia. Nah, ini tuh dari tahun ke tahun mendapatkan nominal itu dari laporan annual report PT Bank Rakyat Indonesia. Dan di sini ada total ekuitas yang bisa diambil dari neraca ya, laporan neraca yang tadi. Untuk nilai bukunya, yaitu nilai bukunya dapat diperhitungkan dengan ekuitas dibagi dengan share. Nah, ini saya mendapatkan nilainya itu 0,001. Perhitungannya itu dari total ekuitas dibagi dengan saham yang beredar terus dikali dengan USD. USD-nya itu bisa dilihat dari sini 13.726 sehingga menghasilkan 0,001 dan seterusnya. Untuk nilai buku dalam mata uang rupiah, perhitungannya itu bisa dilihat dari total ekuitas dibagi dengan saham yang beredar sehingga menghasilkan nilai 12,7. Untuk ROA-nya itu ROA ini menghasilkan nilai 4,19%, 3,84%, 6,69%, 3,68%, 3,50%. Ini tuh terdapat dari laporan annual report PT Bank Rakyat Indonesia dari tahun 2015 sampai 2019. Di sini terdapat cross section-nya itu dari tahun 2015 sampai 2019. Untuk ROA-nya bisa diambil dari tabel ROA dan nilai bukunya dari nilai buku yang dalam mata uang rupiah sehingga menghasilkan jumlahnya itu 18, untuk ROA 18,90%, untuk nilai buku 81,2. Untuk keterangan pada rata-rata aritmatika ini dan rata-rata tertimbangnya, untuk nilai rata-rata aritmetika ini terdapat nilai 3,78% yang dimana ini dihasilkan dari total ROA yang yaitu 18,90% dibagi dengan
5 tahun, 5 periode ya, dari tahun 2015 sampai 2019, sehingga menghasilkan 3,78%. Dan untuk nilai bukunya pun sama seperti perhitungan ROA, dari total nilai buku 81,2 dibagi dengan 5 periode, sehingga menghasilkan 16,23. Untuk rata-rata tertimbangnya, untuk rata-rata tertimbang, langsung aja pada ROA ini langsung aja ke median. Median ini terdapat 3,60%, yang dimana ini dihasilkan dari perhitungan ROA pada tahun 2015 sampai 2019 median. Ini tuh median dari tahun 2015 sampai 2019. Untuk nilai bukunya, itu pada tahun 2015, ini dari nilai buku pada tahun 2015 dibagi dengan total nilai buku, total keseluruhan nilai buku dikali dengan ROA pada tahun 2015 dan seterusnya seperti itu. Sehingga mendapatkan mediannya itu dihasilkan dari nilai buku dari tahun 2015 sampai 2019. Selanjutnya saya akan menjelaskan analisis time series yang dimana analisis time series ini serangkaian dari nilai-nilai variabel yang disusun berdasarkan waktu ya. Berdasarkan waktu. Di sini terdapat tren ROA-nya itu, ROA perusahaan pada PT Bank Rakyat Indonesia. Ini bisa dilihat dari hasil perhitungan dari analisis cross section, yaitu yang ini. Nah, sama 4,19 dari ROA pada analisis cross section, atau bisa dilihat dari annual report pada PT Bank Rakyat Indonesia dari tahun 2015 sampai 2019. Untuk ROA industrinya bisa dilihat dari analisis rasio yang telah tadi dijelaskan. Sehingga bisa dibuat menjadi grafik seperti ini. Dan ada analisis trennya. Analisis trennya itu ada tahun penjualan, kode tahunnya, dan Y dikali kode tahun atau X, Y itu kan penjualan atau pendapatan, dan X itu kode tahunnya. Nah, pada pendapatan atau penjualan pada tahun 2015 ini bisa dilihat dari laporan laba rugi. Di sini kode tahunnya karena itu dari seperti ini, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2. Terus ini Y dikali X, yaitu penjualan dikali dengan kode tahun, sehingga menghasilkan nilai 170.868.074. Dan untuk X2 atau kode tahunnya itu dari kode tahun tersebut dikuadratkan sehingga menghasilkan 4, dan seterusnya. Lalu ditotalkan sehingga menghasilkan seperti ini. Kemudian untuk nilai A-nya, bisa diperhitungkan dengan jumlah Y dibagi dengan N. Jumlah Y itu yaitu jumlah dari pendapatan 187 dibagi dengan 5, karena 5 periode ya, 5 tahun, dan sehingga menghasilkan 37.409.576. Dan untuk menghasilkan nilai B-nya dari jumlah hasil pendapatan atau penjualan dikali dengan kode tahun, terus dibagi dengan X kuadrat, sehingga menghasilkan 11.070.176. Jadi persamaan trennya itu Y sama dengan
37.409.576 ditambah dengan 11.070.176 dikali dengan X. Lalu bisa dibuatkan seperti tabel tersebut dari tahun 2015 sampai 2019 untuk data Y-nya itu dimasukkan dengan rumus persamaan tren yang tadi. Persamaan tren yang tadi yaitu Y sama dengan 37.409.576 ditambah 11.070.176 dikali X. Dan untuk tabel berikutnya adalah tabel penjualan ataupun pendapatan atau bisa dibilang dengan Y. Dari Y tersebut, dari perhitungan itu Y sama dengan 37.409.576 dibagi dengan ditambah dengan 11.070.176 dikali dengan X pada tahun 2015 yaitu negatif 2, sehingga menghasilkan nilai 15.269.224. Untuk penjualannya bisa dimasukkan dari tabel berikut, penjualan berikut. Kemudian dan seterusnya, kemudian bisa dibuatkan dengan seperti grafik ini. Untuk warna biru itu adalah tahun, untuk warna merah dari data Y, dan untuk warna ungu itu dari penjualan. Selanjutnya ada analisis CSR. Analisis CSR ini yaitu dari pengungkapan CSR pada PT Bank Rakyat Indonesia. Di sini terdapat beberapa indikator atau aspek-aspek indikator kinerja ekonominya itu ada beberapa aspek. Ada aspek kinerja ekonomi, keberadaan pasar, inti dampak perekonomian yang tidak langsung, terus ada indikator pada kinerja langsung, terdapat aspek material, energi, aspek air, aspek keragaman hayati, aspek emisi limbah dan sampah, aspek kepatuhan, aspek transportasi, aspek keseluruhan. Yang ketiga ada indikator kinerja sosial, yaitu ada aspek ketenaga kerjaan, aspek tenaga kerja atau hubungan manajemen, aspek kesehatan dan keselamatan kerja, aspek pelatihan dan pendidikan, aspek keragaman dan peluang setara. Untuk indikator keempat ada hak asasi manusia, yaitu ada aspek praktek dan investasi, aspek non-diskriminasi, aspek kebebasan asosiasi dan inti perjanjian bersama, aspek pekerjaan anak-anak, aspek tenaga kerja wajib, aspek praktek keamanan, aspek hak-hak masyarakat lokal, dan indikator kelima itu ada kinerja masyarakat, yaitu ada aspek komunitas, korupsi, kebijakan publik, tingkah laku, anti korupsi, aspek inti kepatuhan. Untuk indikator keenam ada tanggung jawab terhadap produk, terdapat aspek kesehatan dan keselamatan pelanggan, pelabelan produk dan jasa, ada aspek komunikasi ke pemasaran, kerahasiaan pelanggan, dan kepatuhan. Di sini itu ada nah ini pada tahun-tahun, dari tahun ke tahun itu ada penilaian untuk pengungkapan CSR pada aspek-aspek tersebut ya. Lalu dari penilaian tersebut maka dijumlahkan tiap tahun-tahunnya, dijumlahkan atau pengungkapannya itu tahun 2015 terdapat 48, tahun 2016 47, tahun 2017 44, tahun 2018 65, tahun 2019 63. Maka di sini keterangan penilaiannya itu 0 tidak mengungkapkan, 1 mengungkapkan tetapi hanya deskripsi, 2 deskripsi dan ada tabel, 3 deskripsi ada tabel, grafik, foto, dan reward. Untuk keterangan dari total tabel tersebut, 1 sampai 20 ini sangat rendah, 21 sampai 40 rendah, 41 sampai 60 sedang. Maka pada tahun 2015 sampai 2017 ini menghasilkan keterangan nilainya itu
yaitu sedang. Sedangkan dari tahun 2018 sampai 2019 ini terdapat nilai tinggi karena menghasilkan nilai 65 dan 63 karena pada nilai tinggi ini dari 61 sampai 79. Maka kesimpulannya itu adalah dari tahun 2016 ini PT Bank Rakyat Indonesia tahun 2011 itu nilai 48 yang berarti PT Bank Rakyat Indonesia ini masuk ke pengungkapan sedang. Untuk 2016 menghasilkan nilai 47 sehingga masuk ke tingkatan pengungkapan sedang. Untuk tahun 2017 menghasilkan nilai 44 yaitu masuk ke tingkatan pengungkapan sedang, dan untuk tahun 2018 dan 2019 karena menghasilkan lebih dari 61 maka sudah sesuai dengan standar pengungkapan